Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian lanjutan zikir pagi petang. Selanjutnya pada siang ini semoga Allah berkah, yaitu hadis nomor 657, tepatnya urutan 9 dalam bab kita ini. Dengan sanad hasan di ghairihi, dari Al-Munayziri, seorang sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu anhu, ketika dia berada di Afrika, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man qala idza asbaha, barang siapa yang membaca di pagi hari, raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya. Aku rela Allah sebagai Rabb atau pencipta, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai nabi. Fa ana az-za'im la akhudhanna biyadihi hatta udkhilahu al-jannah. Maka aku akan menjadi penjamin, kata Nabi SAW, untuknya, aku pasti menuntunnya atau memegang tangannya hingga aku memasukkannya ke dalam surga. Hadis ini diriwayatkan Tabarani dengan sanad hasan. Ya. Hadis ini salah satu hadis yang mulia menyebutkan tentang masalah salah satu jenis zikir pagi petang. Dan ini zikir sangat pendek. Raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Rabb, yang maknanya aku ridho, aku menerima dan aku yakin penciptaku, pemilikku, penguasaku, yang menghidupkan, yang mematikan adalah Allah. Wabil islami dina, dan agama yang aku anut dan aku terapkan dalam kehidupanku adalah Islam. Wabi muhammadin nabiyya, dan Muhammad adalah utusan Allah, ya, atau nabi. Zikir ini ringkas, ya, tapi padat sekali maknanya. Kita bisa bayangkan, diringkaslah semua Islam itu dalam 3 kata ini. Ya. Allah sebagai Tuhan sehingga tidak perlu menyekutukan atau tidak perlu menyembah selain Allah. Ya. Kemudian Islam, panutan hidup, dan Muhammad SAW adalah Nabi yang membawa informasi. Inilah ringkas daripada agama Islam itu. Siapa yang mengucapkan ini di pagi hari, kata Nabi SAW, fa'ana za'im, aku akan menjadi penjamin baginya. Jaminan apa ya Rasulullah? Tadi kata Nabi SAW, la'akhudhanna biyadihi, aku pasti akan memegang tangannya, menuntunnya, hatta udkhilahul jannah, sampai aku memasukkannya ke dalam surga. Ini luar biasa keutamaan. Zikir yang sangat pendek, jangan dilupakan teman-teman, dibaca cuma sekali di pagi hari. Yang penting ikhlas dalam membaca dan ikuti dengan keyakinan. Raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Tuhan, harus betul-betul teraplikasikan dalam kehidupan. Setelah Anda mengatakan aku ridha Allah sebagai Tuhan, jangan pernah lagi cari Tuhan selain Allah. Jangan pernah bergantung, jangan pernah takut, jangan pernah mencintai, jangan pernah memohon kecuali kepada Allah dan karena Allah semuanya. Ya, itu yang dimaksudkan dengan di sini. Jadi tidak butuh lagi pakai jimat, dukun, pohon keramat, segala macam. Ini nggak ada lagi. Betul-betul Allah saja. Bagaimana semua nabi-nabi dakwanya memang tauhid, mengisahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana para sahabat tertanam dalam hati mereka masalah tauhid ini. Sampai-sampai seseorang di antara mereka, teman-teman sekalian, kalau sendal mereka putus, mereka angkat tangan ke langit sambil mengatakan, ya Allah, sendal saya putus, gantikanlah. Ya, saking kuatnya tauhidnya, pengisaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yakin Tuhannya akan memberikan kepada dia. Memang Allah menginginkan kita agar meminta segala sesuatu kepadanya. Makin kita tanda kutip manja dengan Allah, maka Allah makin cinta kepada kita. Ya. Bahkan kata Nabi SAW, dalam hadis qudsi Allah berfirman, aku akan terus bersama dengan hambaku di saat lidahnya atau bibirnya bergerak untuk berzikir atau mengingatku. Ini adalah hal yang luar biasa. Gitu. Dan kalau Anda sudah mentauhidkan Allah, Anda ridho Allah sebagai Tuhan, maka segala sesuatunya akan baik buat Anda. Musibah sebesar apapun yang datang, Anda yakin itu cobaan dari Allah dan ada Tuhan Allah yang akan memberikan kepada Anda janjinya. Apa yang Allah bilang? Fa inna ma'al usri yusra. Ya. Perhatikan di sini dalam bahasa Arab ya, fa inna atau inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan ya, akan ada kemudahan. Ya. Dikatakan sini yusri, usri, inna ma'al usri ma'a usri yusra. Ya. Digunakan bahasa ma'a, artinya bersama. Tidak akan lama waktunya.
di setiap ada cobaan yang datang kepada kita teman-teman sekalian, kita yakin kalau kita bertauhid kepada Allah, senyum saja dengan cobaan. Makin berat, makin lebarkan senyum wahai muslim. Karena makin besar cobaan tersebut, berarti ada sesuatu yang sedang Allah janjikan di ujung atau di penghujung daripada cobaan tersebut, janji yang besar. Karena kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang lain, Inna idhamal ajri ma'idhamal bala. Besarnya kadar balasan dari Allah sesuai dengan besarnya kadar cobaannya. Ya. Jadi makin berat cobaan, ada orang yang menggunjing Anda, ada orang yang memfitnah Anda barang Anda diambil, ada orang utang tidak bayar. Makin berat rasanya, fahami teman-teman. Kalau Anda bertauhid, kalau Anda ucapkan ini, aku ridha Allah sebagai Tuhanku, maka Anda tidak akan pernah melakukan kecuali Anda tersenyum lebar. Karena Anda yakin, ya Allah mengatakan, ma'al usri, bersama dengan kesulitan itu, yusra, kemudahan. Allah nggak bilang, setelah kesulitan nanti akan ada kemudahan. Allah bilang bersama. Inna ma'al usri yusra. Bersama dengan kesulitan itu akan ada kemudahan. Bersama kesulitan itu akan ada kemudahan. Ya. Kalau nikmat sedang ada, Anda pun dengan bertauhid, meyakini Allah sebagai Tuhan, Anda yakin ini nikmat yang Allah yang berikan, Anda akan bersyukur. Dan Anda yakin, ya, dengan tauhid Anda kepada Allah, kalau dengan bersyukur nikmat itu akan bertambah. Maka Anda akan terus bersyukur. Makin melimpah harta, makin Anda sedekah. Anda bisa lihat bagaimana para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Ridwanullahi, dan lain-lain. Sahabat yang lain yang dapat jaminan surga. Begitu Nabi SAW sebutkan Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga. Disebutkan satu persatu nama mereka. Bukannya mereka makin lalai. Mereka makin semangat bersyukur kepada Allah SWT. Makin semangat ibadah. Ya. Jadi seakan-akan sudah diberikan bocorannya, mereka akan jadi ahli surga. Mereka tidak lalai. Mereka justru makin bersyukur karena mereka bertauhid kepada Allah. Mereka ridha Allah sebagai Tuhannya. Ya. Jadi dalam keadaan susah, tauhid ini akan mengobati diri kita. Ya. Akan membuat kita yakin, oh berarti ada sesuatu yang Allah janjikan. Dengan cobaan ini akan datang sesuatu yang besar nanti. Coba Anda praktekin teori ini. Sederhana. Setiap ada cobaan datang, makin besar ada senyum saja. Yakin di ujungnya teman-teman sekalian, dan bersama kesulitan itu akan ada kemudahan. Dan ada sesuatu yang besar yang Allah janjikan. Yang di luar daripada ya, akal fikiran manusia. Dan begitu juga pada saat nikmat. Anda bertauhid kepada Allah, maka Anda bersyukur kepadanya, maka nikmat itu akan bertahan. Itu kurang lebih aplikasi daripada raditu billahi robba. Ya. Jadi ucapkan ini dengan ikut keyakinan. Aplikasikan dalam kehidupan. Wabil islami dina, dan Islam sebagai agama, maksudnya tidak ada lagi yang Anda lakukan dalam keseharian kecuali memang Islam itu sendiri. Apa yang dianjurkan dalam Islam. Jadikan Islam sebagai tradisi, jangan tradisi diislamkan. Ya. Sehingga makan, minum, pakaian, bergaul, mencari pendapatan, interaksi dengan lawan jenis, semuanya yang Islam ajarkan. Itu makna daripada kalimat Anda. Wabil islami dina. Anda akan hidup di atas panduan Islam. Suka atau tidak suka. Masuk akal atau tidak masuk akal. Maka Anda akan tetap saja ya, melakukan perbuatan ini. Atau Anda akan lakukan apa yang Islam perintahkan. Itu maknanya. Anda akan hidup dan mati di atas Islam itu. Kemudian potongan terakhir, wabi Muhammadin Nabiya. Dan Muhammad SAW adalah Nabi. Artinya kita mengakui beliau sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kalau dia utusan Allah, berarti kita akan ambil ajarannya, kita akan ambil sunnahnya. Tidak ada idola bagi seorang muslim dan muslimah ya, yang pantas untuk dia banggakan kecuali Nabi SAW. Atau seperti Nabi SAW. Beliau adalah orang satu. Beliau adalah guru semua orang beriman. Beliau kiai kita semuanya. Nabi Muhammad SAW. Ciplak hidup beliau, Anda akan selamat. Itu yang Allah sebutkan dalam surah Al-Ahzab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri utusan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan yang baik buat kalian, ya. Bagi orang yang ingin bertemu dengan Allah, ya. Ingin selamat di akhirat masuk ke surga dan ingin berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Dan menciplak hidup manusia terbaik ini akan membawa kepada kebahagiaan dan kesuksesan sebagaimana beliau
bahagia dan sukses di dunia dan juga di akhirat tentunya. Ini makna aplikasi dalam kehidupan. Maka selalu apapun Anda mau lakukan, Rasulullah SAW bolehkan nggak ya? Ya? Islam bolehkan nggak ya? Allah bolehkan nggak ya? Seperti itu. Kalau nggak boleh tinggalkan, apapun konsekuensinya. Nah ini maknanya. Orang yang mengucapkan ini teman-teman, diikuti dengan keyakinan sebagaimana sudah kami jelaskan tadi, maka Nabi SAW langsung menjamin dan akan memegang tangannya, dan ini pasti demi Allah terjadi. Karena beliau adalah Shadiq al-Masduq, orang yang terpercaya dan juga ya, jujur. Maka beliau akan memegang tangan orang yang mengucapkan ini dan mengaplikasikan dalam kehidupannya sampai masukkannya ke dalam surga. Selanjutnya, zikir yang dianjurkan dibaca di pagi dan petang hari adalah hadits nomor 658, urutan 10 dalam bab kita ini dengan sanad hasan, diriwayatkan pula oleh An-Nasa'i dalam kurung yakni Amr ibn Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya yang ada dalam silsilah hadits dhaifah ya. Tetapi di sini dihasankan oleh Syekh Albani tentunya. Sebagaimana kita tahu buku ini telah ditelusuri oleh beliau dan beliau yang menulis kalau sanad ini hasan. Hadis nomor 10 ini. Lafadznya adalah man qala, barang siapa yang membaca subhanallah, maha suci Allah, mi'ata marratin qabla tulu'i syamsi wa qabla gurubiha, kana afdala min mi'ati badana, wa man saya baca dulu terjemahnya. Barang siapa yang membaca subhanallah 100 kali sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam, maka itu lebih utama daripada 100 unta. Ya, tapi syaratnya ya, sebelum terbit matahari di waktu habis subuh dan sebelum terbenam matahari sebelum datang malam. Ya. Maka 100 kali baca subhanallah ya, lebih baik daripada 100 unta. Waman qala, dan siapa yang membaca alhamdulillah, segala puji bagi Allah, mi'ata marrah qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, kana afdala min mi'ati firsin yuhmalu alaihi fi sabilillah. Siapa yang baca alhamdulillah 100 kali sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari, maka itu lebih utama daripada 100 kuda yang dikendarai di jalan Allah, kuda perang. Waman qala, dan siapa yang membaca Allahu Akbar, Allah Maha Besar, mi'ata marrah qabla tulu'i syamsi wa qabla gurubiha, kana afdala min idki mi'ati raqabah. Siapa yang baca Allah Akbar 100 kali sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari, maka itu lebih utama daripada memerdekakan 100 orang hamba sahaya. Waman qala, dan siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bersamanya atau tiada sekutu bersamanya, kerajaan dan segala pujian adalah miliknya dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Mi'ata marrah qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, lam yaji yaumal qiyamati ahadun bi'amalin afdala min amalihi illa man qala mithla qawlihi aw zada alaihi. Siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Tadi kan hadis sebelumnya 1 kali ya. Ini 100 kali. Ini juga sama sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Maka pada hari kiamat tidak ada seorang pun yang datang membawa pahala amal yang lebih utama daripada amal tersebut, kecuali orang yang membawa seperti yang dia baca atau lebih dari itu. Zikir ini teman-teman sekalian dalam hadis ini mulia sekali dan ringan. Kami pernah jelaskan atau kami ingatkan kembali paling tidak ya, kalau amalan ibadah yang paling mudah serta yang paling dicintai oleh Allah, juga paling besar pahalanya, plus lagi dia akan terus continue dikerjakan walaupun sudah masuk ke dalam surga. Cuma satu ibadah ini. Apa itu? Zikrullah. Nggak ada sulitnya. Nggak ngambil energi banyak. Lisan kita cuma bergerak menyebutkan zikir. Tapi zikir yang warid, yang memang disebutkan oleh Nabi SAW. Seperti ini hadis ini. Anda tinggal duduk habis sholat. Kan ada hadis yang menjelaskan ya, siapa yang membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, selepas sholat fardu ya, lalu diikutkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir,
Yang ke-100-nya maka akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Anda habis subuh dan habis asar, tambahkan zikir. Setelah zikir habis sholat selesai, Anda jangan berdiri dulu. Zikir ini. Baca subhanallah 100 kali. Detik ini teman-teman, di tempat Anda duduk sekarang mengikuti acara kita ini, Anda bisa coba. Subhanallah, 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 subhanallah. Ini 10 kali saya baru baca. Sebentar sekali. Artinya 100 itu sebentar sekali. Hitungan menit. Perhatikan hadisnya ya. Mutiara yang mahal sekali dari hadis ini. Perhatikan. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca subhanallah 100 kali. Sebelum terbit matahari. Dan sebelum terbenam matahari. Maka dia mendapatkan lebih baik daripada 100 ekor unta. Anda coba praktikin itu. Ya. Coba kita lihat ya. Berapa lama sih sebenarnya membaca zikir ini? Ya. Sebentar sekali teman-teman sekalian. Subhanallah, 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 subhanallah. 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 Anda juga praktikin ya, 100 kali. Sekarang baru setengah menit ini. Subhanallah, 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 subhanallah. 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 Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah teman-teman sekalian, sekarang pas 1 menit. Ada jam di depan saya lihat. Ya, 1 menit kita baca subhanallah 100 kali. Mendapatkan lebih baik daripada 100 ekor unta. Anda tahu bagaimana memahami ini? Kalau 1 ekor unta, kita cari unta yang terbaik lah ya. Karena pasti Allah SWT akan menilai yang terbaik. Unta yang terbaik itu mahal sekali harganya. Ya. Ada yang bisa di atas sampai 10.000 real. Kalau yang bagus. Ya anggaplah 30 sampai 50 juta lah. Kalau uang rupiah ya. 1 ekornya. Kita anggap 30-40 juta lah. Ya, kalau 10.000 real itu sekitar 38 juta. 40 juta. Berarti Anda dengan mengucapkan tadi subhanallah itu, seperti Anda mendapatkan 40 juta kali 100. Ya. Kalau 40 juta kali 10, itu kan 400 juta. Kalau kali 100, 4 miliar. Mungkin kalau dinilai rupiah seperti ini, Anda bisa lebih memahami maknanya. Bukan kita sedang berharap dikasih oleh Allah uang 404 miliar. Bukan. Tapi dengan zikir 1 menit tadi itu, Anda mendapatkan lebih baik daripada atau sama dengan afdal malah dikatakan. Karena afdalah lebih baik daripada 100 ekor unta. Bisa bermakna Allah akan berikan dia di dunia, atau bisa bermakna nanti di akhirat pada saat dia terima, dia akan merasa lebih senang zikir yang 1 menit tadi itu daripada dia baca, daripada dia mendapatkan 100 ekor unta. Sebentar sekali. Lanjutannya, mutiara yang kedua. Alhamdulillah, kalimat syukur. Ringkas sekali. Kata Nabi SAW, siapa yang baca 100 kali sebelum terbit matahari, 100 kali sebelum terbit matahari, ya, maka itu lebih baik daripada 100 ekor kuda yang dipakai berperang. 1 ekor kuda bisa dipakai berperang. Di jalan Allah berapa banyak pahalanya? Bagaimana dengan 100 ekor? Coba Anda perhatikan. Saya akan tuh 1 menit dari sekarang. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah,
Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ini 100 kali. Lama kan? 1 menit. 1 menit teman-teman sekalian. 1 menit kurang sedikit atau 1 menit lebih sedikit. Berapa detik itu? 1 menit. Anda kalau baca sebelum terbit matahari habis sholat subuh. Dan sebelum terbenam matahari habis asar, 100 kali. Sambil duduk, sambil antri di lift, sambil pakai sepatu habis dari masjid. Sambil Anda nyalakan handphone, menyalakan laptop, 1 menit. Tidak mengambil waktu yang lama. Anda kalau tunggu makanan di restoran bisa 10 menit, 15 menit. Ya. Itu pahalanya. Dikatakan afdal, lebih baik daripada memiliki 100 ekor kuda, semuanya digunakan di jalan Allah. Kuda dipakai di jalan Allah itu bisa dipakai pikul orangnya yang berjihad, bisa juga dibawa barang-barang perang di situ ya, kayak pedang, minumannya mujahid, perisainya, dan semua kuda yang dipakai berperang jalan Allah itu teman-teman sekalian bernilai pahala. Sampai kotoran kuda itu pun akan dinilai pahala oleh Allah SWT. Kalau dipakai jihad, hanya dengan baca alhamdulillah 100 kali, maka itu lebih afdal daripada memiliki 100 ekor kuda dipakai perang jalan Allah. Cara yang ketiga, teman-teman membaca Allahu Akbar. Ringan, Allahu Akbar, Allahu Akbar 100 kali. Sebelum terbit matahari, sebelum terbenam matahari. Maka itu lebih baik, lebih afdal daripada membebaskan 100 orang budak. Coba. 1 menit. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Ini sudah 100 kali. 1 menit 16 detik tadi, kurang lebih. Apa yang kita dapatkan? Allahu Akbar 100 kali. Sebelum terbit matahari habis subuh, sebelum terbenam matahari habis asar. Lebih baik ya daripada membebaskan 100 budak. Anda tahu pahalanya membebaskan 100 budak ini? Kalau 1 budak, orang terikat dengan keterbudakan, Anda bebaskan. Selama dia bebas, apapun aktivitas yang dilakukan, Anda panen pahalanya. Dia sholat, dia puasa, dia bebas sekarang, tidak lagi terikat dengan orang. Bebas dari budak. Anda mendapatkan hanya dengan 1 menit, lebih baik daripada 100 orang budak yang dibebaskan. Ini kan luar biasa. 1 menit. Ini mutiara yang ketiga. Jangan luput. Ya. Kemudian yang terakhir dalam hadis mutiara yang keempat adalah sabda Nabi SAW, dan siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
100 kali juga sebelum terbit matahari, 100 kali sebelum terbenam matahari, maka dia akan datang hari kiamat membawa pahala. Tidak ada orang yang menyamai pahala dia kecuali orang yang berbuat seperti dia atau lebih. Ya, ini luar biasa. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini baru berapa detik ya? Setengah menit kurang ya. Ini sudah kita baca 12 kali. Artinya mungkin Anda butuh 3-4 menit, insya Allah Anda bisa menyelesaikan perbuatan ini. Apa yang terjadi? Kalau Anda baca ini sampai 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus Anda ulangi sampai 100 kali. Maka Anda akan datang di hari kiamat nanti menjadi orang yang paling bagus amalannya. Tidak ada yang bisa menyaingi Anda kecuali orang yang berbuat sama dengan Anda atau dia lebihkan. Apa makna lebih? Dia mungkin baca yang lain, dia baca istighfar 100 kali, mungkin dia baca yang lain. Juga ada hadis yang mulia ya. Itu di jilid 1 dari buku ini yang sudah kita pelajari dulu ya. Yang berbunyi siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kalau siapa yang baca 100 kali ya, sebelum dia mengubah posisi duduknya, maka dia akan menjadi penduduk bumi yang paling afdal. Ya. Dan tidak ada yang menyayangi dia kecuali orang yang berbuat seperti dia atau lebih. Nah ini maknanya. Jadi bisa bermakna lebih. Jadi dia membaca zikir. Ya beraneka ragam. Walaupun mirip-mirip tapi karena ada tambahan lafadznya. Kalau ini kan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau yang tadi saya sebutkan itu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, ada tambahannya yuhyi wa yumit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu juga akan menjadi manusia yang paling afdal di muka bumi. Itu dibaca juga habis subuh. Maka ini adalah amalan-amalan yang luar biasa. Ringan, mudah, hitungan menit, tapi Anda panen semuanya. Harusnya teman-teman, kita harus lebih merasa rugi. Kalau tidak luput dari kita zikir-zikir seperti ini, daripada kita kehilangan makanan favorit, janjian sama teman, proyek yang miliaran. Ini yang penting. Lebih penting daripada semua itu. Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu mengingat hambanya. Bahkan selalu bersamanya selama dia mengingat Allah. Dalam hadis qudsi riwayat Bukhari begitu. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan aku selalu bersama hamba itu kalau dia selalu mengingatku. Apalagi yang kita butuhkan teman-teman? Apalagi yang kita khawatirkan kalau sang pencipta Allah bersama dengan kita? Tidak akan pernah ada apa-apa yang kita khawatirkan. Ya. Ini luar biasa gitu. Amalan yang luar biasa. Selanjutnya, hadis nomor 659. Nah, ini urutan 11 ya dalam bab kita ini dengan sanad sahih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia berkata, "Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadha'u haula'il kalimati hina yumsi wa hina yusbih." Ketahuilah kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan kalimat-kalimat ini ketika beliau berada di pagi dan sore hari. Apa itu? Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. Yang artinya, ya Allah, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah. Aku memohon kepadamu ampunan dan juga keselamatan di dunia dan di akhirat. Itu potongan pertama. Potongan kedua, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya. Ya Allah, aku mohon kepadamu keselamatan, pemaafan, ya, ampunan dan keselamatan pada agamaku dan duniaku. Wa ahli wa mali,
dan pada keluargaku dan hartaku. Allahumma astur aurati, ya. Ya Allah, tutuplah aib-aibku. Ya, tutuplah auratku, atau maknanya aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Wa amin rawati, dan berilah rasa aman dalam hatiku. Allah mahfadni min baini yadayya, ya Allah peliharalah aku di hadapanku. Wa min khalfi, dan dari belakangku. Wa an yamini, dan dari sisi kananku. Wa an shimal, dan dari sisi kiriku. Wa an shimali, wa min fawki, dan dari atasku. Ya. Sisi kanan wa an yamini, wa an shimali, sisi kiri, wa min fawki, dan sisi atasku, atau dari atasku. Wa a'udzu bi'azamatika an uqtala min tahti, dan aku berlindung kepadamu dengan keagunganmu agar aku tidak disambar dari bawahku, atau maksudnya bumi pecah dan membuat aku jatuh dan lain-lain, maksudnya longsor, ya, dan seterusnya. Dan hadis ini, ya, Ibnu Al-Jarrar berkata, atau Ibnu Al-Jarrah berkata, yang dimaksud dengan potongan akhir hadis, ya, wa'udzu bi'azamatika an uqtala min tahti, dan aku berlindung dengan keagunganmu jangan sampai aku tertimpa sesuatu atau disambar sesuatu dari bawahku, adalah dibenamkan di bumi. Hadis ini riwayat Abu Daud, dan lafaz ini miliknya, sungguh juga diriwayatkan oleh An-Nasai, Ibnu Majah, Al-Hakim dengan sanad yang sahih. Hadis ini teman-teman sekalian adalah hadis yang mulia, di mana ada doa yang kita dianjurkan baca, dan ini dianjurkan baca di pagi dan sore hari. Oleh karena itu pernah waktu awal-awal kita membahas tentang zikir pagi petang, ada yang tanya saya, Ustaz, kira-kira mana yang paling waktunya sampai kapan baca, dan mana waktu yang paling afdal membacanya? Maka kita katakan yang paling waktunya mulai dibaca selepas sholat subuh, ya, yang pagi, dan selepas sholat asar yang sore. Waktu berjalan tentunya, bisa saja terus waktunya sampai menjelang sore yang pagi, dan yang sore sampai menjelang pagi lagi. Tetapi ada beberapa jenis zikirnya seperti tadi itu, ya, yang baca subhanallah 100 kali, ya, lebih baik daripada mendapatkan 100 ekor unta. Alhamdulillah 100 kali lebih baik daripada memiliki 100 ekor kuda yang dipakai berperang di jalan Allah. Allahu Akbar 100 kali lebih baik daripada membebaskan 100 budak. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali ini dikatakan oleh Nabi SAW sebelum terbit matahari. Dan sebelum terbenam matahari, maka dia akan datang pada hari kiamat membawa amal, tidak ada orang yang menyamai dia kecuali orang yang berbuat seperti dia atau lebih. Jadi memang ada penentuan sebelum terbit dan sebelum terbenam. Maka kalau Anda mau dapatkan keutamaan yang lebih, Anda usahakan zikir pagi petang itu dibaca selepas sholat subuh sebelum terbit matahari, dan juga, ya, selepas sholat asar sebelum terbenam matahari. Nah, ini yang paling afdal. Baik, juga sisi yang lain, doa yang baru kita pelajarin teman-teman sekalian adalah doa yang penting. Kalau seandainya Anda tunda doa ini, Anda bacanya nanti menjelang sore, misalnya zikir pagi, Anda sibuk segala macam, nanti menjelang asar baru Anda selesaikan zikirnya. Bisa saja, tapi bayangkan makna-maknanya teman-teman sekalian. Anda harusnya kalau habis subuh membaca doa ini, ya, berarti Anda sudah dapatkan keutamaannya, ya. Yaitu Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, berikan aku pemaafan dan juga keselamatan di dunia dan di akhirat. Kalau Anda meninggal, Anda sudah dapat keselamatan di akhirat. Kalau Anda masih hidup, Anda dapat keselamatan di dunia. Kemudian Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya. Ya Allah, aku berharap Engkau memberikan aku ampunan kalau aku lakukan kesalahan. Dan juga berikanlah aku keselamatan dari segala macam jenis hal-hal yang tidak baik, ya. Di sini dikatakan agamaku, supaya jangan aku menyimpang. Duniaku, supaya jangan sampai aku mendapatkan yang haram. Wa ahli, keluargaku, supaya aku dan mereka selamat dari mara bahaya. Wa mali, dan hartaku, jangan sampai aku ditipu orang, ya. Allah mastur aurati, ya Allah tutup auratku, tutup aib-aibku, jangan sampai aku terekspos, ya, hal-hal yang tidak baik. Wa amin rawati, berikanlah aku rasa aman dari apa yang aku khawatirkan. Lalu Allah mahfadni min baini yadayya, ya Allah jagalah aku di antara kedua tanganku. Maksudnya tidak ada keburukan yang bisa menimpaku. Wa min khalfi, dan dari belakangku. Wa an yamini, ya, dan dari kananku. Wa an shimali, dan dari kiriku. Wa min fawqi, dan dari atasku. Wa a'udzu bi'azamatika an ughtal min tahti, dan jangan sampai juga aku tertimpa bencana dari bawah kakiku. Jadi dari semua sisi kita berharap kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan luputkan ini teman-teman sekalian.
Zikir dan doa yang mulia sekali. Sayang kalau luput dari seseorang zikir-zikir seperti ini ya. Dan ini semua makna-maknanya sebagaimana Anda sudah bisa bayangkan bagaimana dalamnya makna daripada doa ini. Kita minta diberikan pemaafan kalaupun kita ada kesalahan. Dan juga kita minta agar diberikan keselamatan. Agar tidak ada mara bahaya yang menimpa kita dari semua sisi. Urusan dunia, urusan agama, urusan dunia, keluarga, harta. Ya, ditutupi aib-aibnya, dihilangkan rasa khawatirnya. Ya, lalu dijaga oleh Allah dari semua sisi tubuhnya. Kenapa nggak dibaca? Ya. Kemudian teman-teman kita tutup dengan yang terakhir ya. Hadits nomor 660. Maksudnya terakhir yang kita bahas pada kesempatan kita ini. Ya. Ini kenapa saya baca juga. Karena mirip dengan hadits tadi sebelumnya ya. Bukan hadits ini tapi hadits yang sebelumnya. Yaitu hadits nomor 660 urutan 12A. Ya. Hasan Sahih dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa dia berkata. Sementara dia berada di negeri Romawi. Sesungguhnya Rasulullah SAW berkata. Man qala gudwatan. Barang siapa yang membaca di pagi hari, la ilallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mirip tadi ya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ya, tidak ada sekutu bersamanya, miliknya lah kerajaan dan miliknya lah segala puji-pujian dan dia mampu mengerjakan atau dia maha kuasa atas segala sesuatu. Siapa yang baca ini? 10 marrat, 10 kali. Tadi ada hadis kita membaca sekali, ya. Ada hadis menyebutkan baca 100 kali, masing-masing punya keutamaan. Ada yang mengatakan 10 kali di sini. Berarti kalau Anda tidak mampu minimal 1 kali. Kalau Anda padat sekali juga Anda masih 10 kali. Kalau Anda bisa luangkan waktu yang luar biasa 100 kali ini yang paling besar keutamaannya. Kita akan dapatkan siapa yang baca 10 marrat 10 kali ini pada saat pagi hari. Kataballahu lahu 10 hasanat. Dicatatkan baginya 100 pahala. Wa maha anhu 10 sayyiat. Dihapus darinya 10 dosa. Wa kunna lahu qadra 10 riqab. Dan senilai dengan membebaskan 10 budak. Wa ajarahu Allah minasyaitan. Allah selamatkan dia dari syaitan. Wa man qalaha ashiyatan famithlu dharik. Dan siapa yang membaca di sore hari, dia akan dapat yang sama. Ya, ini keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Pahala yang berlipat, dosa dihampuskan, diangkat derajatnya, diselamatkan dari syaitan. Ya, itu luar biasa gitu. 12B-nya, tentu hadis ini riwayat Ahmad, An-Nasai, lafaz An-Nasai dan Ibnu Hibban juga menyebutkan dalam sahihnya. Dan lafadznya telah disebutkan dalam bacaan setelah subuh, asar dan maghrib. Ada di kitab solat di jilid 1 ya. Bisa disebutkan dalam kurung bab 25 nomor 1. Kemudian 12B-nya dengan sanad hasan masih nomor yang sama ya, 660. Dan Ahmad menambahkan dalam riwayatnya setelah ucapan walahul hamd, baginya lah puji-pujian, dengan ucapan yuhyi wa yumit, yang menghidupkan dan mematikan. Dia mengatakan atau dia berkata, kataballahu lahu bikulli wahidatin qalha 10 hasanat. Dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Di sini ditambah ya, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali ya. Di riwayat Imam Ahmad ditambah yuhyi wa yumitnya. Riwayat yang sebelumnya An-Nasai itu tidak ada yuhyi wa yumitnya ya. Nah, di riwayat Imam Ahmad keutamanya kalau siapa yang baca 10 kali ini di pagi dan sore hari, kataballahu lahu bikulli wahidatin qala 10 hasanat. Allah akan catat baginya di setiap 1 kali zikir ini kan dibaca 10 kali. Dicatat baginya 10 pahala. Berarti kalau dibaca 10 kali 100 pahala. Wa maha anhu biha 10 sayyiat. Dan akan dihapus dengan 1 kali zikir ini yang dianjurkan baca 10 kali tadi. 10 dosa, artinya dihapus 100 dosa. Wa rafa'ahu Allahu biha 10 darajat. Dan dengan 1 kali zikir ini, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena 2 riwayat, ada pakai yuhyi yumiit, ada tidak ya. Maka akan dicatatkan atau diangkat setiap 1 kali baca 10 derajat. Artinya diangkat 100 derajat karena baca 10 kali. Wa kunna lahu ka 10 riqab. Dan 1 kalinya sama dengan bebasin 10 orang budak. Berarti sama kalau baca 10 kali 100 orang budak. Wa kunna lahu maslahatan min awwalin nahari ila akhirih. Dan itu akan menjadi pengawal bersenjata baginya. Ya. Dari awal siang sampai akhir siang. Dari awal pagi sampai akhir sore. Ya, akhir siang. Walam ya'mal yawma idin amalan yakrahuhunna. Dan
Pada hari itu tidaklah dapat melakukan satu amal yang dapat mengalahkan kalimat-kalimat tersebut. Nanti amal apapun dikerjakan tidak bisa menyamai ini ya. Fa in qala hina yumsi famithlu dzalik. Kalau dia ucapkan pada saat sore hari, maka dia juga akan mendapatkan yang sama. Dia akan mendapatkan yang sama. Jadi ini mirip dengan zikir tadi sebelumnya yang sudah kita sampaikan. Dan insya Allah kita akan lanjutkan nanti, atau kita akan lanjutkan dua buah hadis ya, atau dua buah hadis tersisa. Dan setelah itu kita tutup zikir pagi petang ini ya. Yaitu hadis nomor 661. Urutan 13 ya dalam bab kita ini. Dengan sanad hasan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada Fatimah, "Ma yamna'uki an tasma'i ma usiki bihi, an taquli idza asbahti wa idza amsayti, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain." Apa yang menghalangimu wahai Fatimah? Nabi SAW nasihati anaknya Fatimah radhiyallahu anha untuk mendengar apa yang akan aku wasiatkan kepadamu. Ucapkanlah jika kamu tiba di pagi dan sore hari, ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup dan terus menerus mengurus makhluknya. Birahmatika astaghith, dengan rahmatmu lah ya, aku minta pertolongan. Aslih li sya'ni kullah, perbaiki seluruh urusanku. Lalu wala takilni ila nafsi tarfata'in, dan janganlah engkau membiarkan atau serahkan kepada diriku sedikit pun atau sekejap mata pun tanpa pertolonganmu. Ini zikir yang luar biasa. Doa masyhur, tapi dianjurkan baca di pagi dan sore hari. Ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup. Ini mentauhidkan Allah dan meyakini bahwasanya Allah memang tidak pernah mati, Allah selalu ada. Sebagaimana Allah juga tidak pernah tidur. Dalam surah ayat kursi dikatakan la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah enggak pernah ngantuk apalagi tidur, gitu kan. Itu sifat al-hayyu, maha hidup Allah SWT. Al-qayyum yang terus-menerus mengurus makhluknya. Jadi tidak ada kata putus asa, tidak pernah Allah itu istirahat, enggak ada. Itu di alam manusia. Allah SWT selalu al-hayyul qayyum. Lalu kita bilang birahmatika astaghith, dengan rahmatmu lah aku meminta pertolongan. Rahmat Allah teman-teman dalam ayat lain dikatakan warahmati wasi'at kulla syai'. Dalam sebuah hadis ya, seingat saya, warahmati, dalam hadis qudsi kata Allah SWT, warahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatunya. Dalam hadis yang lain, qad galabat rahmati ghadabi, kata Allah, rahmatku telah mengalahkan murkahku. Oleh karena itu kita selalu minta dengan rahmatnya ya, kita minta dengan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang besar. Karena kita pun nanti masuk surga teman-teman dengan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita bilang birahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan, kita mengatakan aslih li sya'ni kullah, perbaiki seluruh urusanku. Atau makna lain, ambillah ya Allah, ambil alih semua urusanku. Wala takilni nafsi tarfata'in, wala takilni nafsi tarfata'in, dan jangan biarkan aku sekejap mata pun mengambil keputusan tanpa pertolongan darimu. Orang yang baca ini teman-teman sekalian, perkara apapun yang sedang dia hadapi, Allah yang akan mengambil alih semuanya. Dan Allah akan berikan yang terbaik untuk dia. Baca sekali saja di pagi hari, sekali di sore hari, Anda akan dapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir dalam bab kita ini, bab 14 tentang masalah zikir pagi petang ya. Hadis nomor 662, urutan 14 dalam bab kita dengan sanad sahih dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, annahu kana lahu jurnun min tamr, fakana yanqus, faharasahu dhata laylah, fa idha huwa bidabbatin shibhil gulamil muhtalim, fasallama alaihi, faradda alaihi salam, faqala ma anta jinniyun am insiyun, qala jinniyun, qala fanawilni yadak, fanawalahu yadahu, فإذا يده يد كلب وشعره شعر كلب قال هذا خلق الجن قال قد علمت الجن أن ما فيهم رجلا أشد مني قال فما جاء بك قال بلغنا أنك تحب الصدقة فجئنا نصيب من طعامك قال فما ينجينا منكم قال هذه الآية التي في سورة البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم من قالها حين يمسي
ujira minna hatta yusbih wa man qala hina yusbih ujira minna hatta yumsi falamma asbaha ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika faqala sadaqal khabith. Artinya kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau bercerita tentang pengalamannya ya, bahwasanya dia memiliki tempat penjemuran kurma. Biasanya kurma dijemur ya, di sebagian jenis kurma supaya bisa lebih bertahan lama biasanya. Dia mendapatinya berkurang, kurmanya kurang gitu. Jadi biasanya porsinya banyak, ini kok jadi sedikit, kenapa nih? Maka di suatu malam dia menjaganya, dia mau tahu ada yang curi nggak kurmanya. Tiba-tiba dia melihat seekor hewan seperti anak yang menjelang dewasa. Seekor hewan ya, yang porsi tubuhnya seperti anak manusia yang menjelang dewasa, jadi remaja ya. Ubay mengucapkan salam kepadanya dan dia menjawab salam. Ubay bertanya kepadanya, kamu ini apa? Jin atau manusia? Karena hewan, persis seperti hewan gitu. Ya. Tepatnya mirip seperti anjing, sebagaimana di sini diriwayatkan. Sebentar lagi kita bacakan ya. Tapi dia bisa jawab salamnya. Maka Ubay radhiyallahu anhu tanya di tempat penjemuran kurmanya itu, kamu jin atau manusia? Kata dia, saya jin. Kata hewan itu. Ubay berkata, ulurkan tanganmu. Ubay mau lihat tangannya gitu. Maka dia pun mengulurkan tangannya, ternyata tangannya adalah tangan anjing dan bulunya adalah bulu anjing. Ubay berkata, seperti inikah bentuk jin? Dia menjawab, bangsa jin telah mengetahui bahwa di antara mereka tidak ada yang lebih pemberani dariku. Ubay bertanya, kenapa kamu datang kepadaku? Dia menjawab, telah sampai berita kepada kami bahwa kamu suka bersedekah. Maka kami datang ingin mendapatkan makananmu. Ubay bertanya, apa yang bisa menjaga kami dari kalian? Maka dia pun menjawab, ayat yang ada dalam surah Al-Baqarah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ayat kursi. Ya. Barang siapa yang mengucapkannya, kata jin itu ya, di sore hari, maka dia dilindungi dari kami sampai pagi. Barang siapa yang mengucapkannya di pagi hari, maka dia dilindungi dari kami sampai sore. Di pagi harinya, Ubay datang kepada Rasulullah SAW dan menceritakan kepada beliau. Maka Rasulullah SAW bersabda, si busuk atau si licik, tadi jin itu berkata benar. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasai juga At-Tabarani dengan sanad jayyid. Dan lafaz hadis ini adalah lafaz At-Tabarani dan disahihkan oleh Syekh Albani. Hadis ini teman-teman, hadis pengalaman seorang sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengizinkan jin untuk bertemu dengan dia. Kemudian dia pun bisa berdialog dengan jin tersebut. Ya. Dan ini mungkin tidak asing, sering kali terjadi kalau ada orang kesurupan kadang-kadang ya, dia bisa berbicara dengan jinnya. Tetapi di sini bukan berarti kita boleh berinteraksi sama mereka. Karena Nabi SAW tidak membolehkan kita berinteraksi sama mereka. Ini juga terjadi bukan pada semua sahabat, tapi 1-2 orang sahabat. Karena Allah SWT ingin menjadikan atau menyampaikan sebuah pesan di sini. Ya. Jadi jangan ini jadikan sebagai dalil, oh berarti kita boleh bertanya sama jin. Tidak boleh, karena jin itu licik. Sebagaimana Nabi SAW sebutkan di sini, khabith. Ya. Dan dia datang sebenarnya mencuri, jadi dia ambil barangnya, kurmanya Ubay tanpa izin. Lalu dia balikkan fakta, dia mengatakan, karena kami dengar kau suka sedekah. Bukan dia minta, tapi dia sudah ambil. Makanya Ubay menjaga kan, karena sudah hilang sebelumnya. Jadi dia mencuri. Jadi tidak benar. Oleh karena itu tidak boleh percaya. Makanya sebagian ulama dalam masalah alam ruqyah mengatakan jangan terlalu banyak bertanya sama jin. Udah kalau dia sudah kesurupan, suruh dia keluar. Sudah bertakwa sama Allah, usir dia. Tidak usah interaksi, tidak usah bertanya macam-macam. Ya, nanti akhirnya jadi masalah. Kecuali ditanyakan misalnya masalah buhul, ya di mana diletakkan, mungkin bisa. Tapi yang saksi bahasan kita dalam hadis ini teman-teman sekalian adalah bagaimana Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu mirip dengan kasus Abu Hurairah pada saat menjaga Baitul Mal muslimin yang ada jin juga mencuri makanan. Kemudian dia balik sampai 3 hari setelah dia berjanji dia tidak mau mengulangi, tapi dia ulangi lagi besoknya mencuri, dia ulangi lagi besoknya. Kemudian dia menyampaikan kepada Abu Hurairah pada saat Abu Hurairah mau melaporkan kepada Nabi. Karena sudah 3 hari dia bohong gitu kan. Maka kata dia, maukah saya ajarkan kepada kamu ayat Al-Quran? Kalau kau baca kau akan selamat dari semua syaitan. Kata Abu Hurairah, baiklah apa itu? Dia bilang, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Ayat kursi. Maka
Abu Hurairah pun besoknya bertemu dengan Nabi SAW di sholat subuh atau di waktu subuh. Kata Nabi SAW, bagaimana dengan tamumu tadi malam, hai Abu Hurairah? Dia mengatakan, ya Rasulullah, 3 hari dia terus mau mencuri, lalu dia selalu mengeluh orang miskin, susah, lalu saya lepaskan. Tapi tadi malam saya lepaskan, pada saat saya sudah mau bawa kepada anda, dia sebab dia mengajarkan kepada saya, mengatakan, ada ayat Al-Quran kalau kalian baca, kalau kamu baca, kau akan selamat dari syaitan. Atau maukah kamu saya ajarkan ayat Al-Quran kalau kau baca, kau akan selamat dari syaitan. Maka Abu Hurairah mengatakan, aku mengatakan iya. Ya. Lalu dia mengatakan, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Kata Nabi SAW, Abu Hurairah, apa kau tahu siapa tamumu selama 3 hari itu? Dia mengatakan tidak. Kata Nabi SAW, itu syaitan. Ya. Yang buruk, tapi dia jujur dalam menyampaikan apa tadi tentang ayat kursi. Nah, mirip dengan kasus Ubay bin Ka'ab di sini. Maka, jin ini dengan izin Allah menyampaikan. Ya, pada saat Ubay mengatakan, apa yang bisa menyelamatkan kami dari kamu? Artinya, tidak akan diganggu. Baik itu mimpi buruk, ketindihan, tidak akan dicuri barangnya, tidak akan begini dan begini disakiti. Ya. Maka jin ini pun mengatakan, membaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Jadi ini zikir yang dianjurkan dibaca, dan kita sudah tahu zikir pagi petang dianjurkan baca ayat kursi.